Yang sekarang aku pengen tahu, cek godam saya. Emang dari tadi pertama saya ketemu Mbak Debbie, saya udah kayak emang ada sosok anak kecil, kayak megangin tangan terus tuh begini tuh. Selalu mengikuti, menyayangi. Okasan nakal naik kendaraannya. Okasan jatuh terguling. Masa? Jadi sekarang udah nggak mau ngebut-ngebut, maksudnya udah Takut ya. Nanti ada yang ngomong matalin settingan, apa jawaban Mbak Debbie? nggak tuh? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah bisa kolaborasi dengan artis senior Mbak Debbie Sairtian. Terima kasih. Siapa nggak kenal beliau? Sejak saya kecil saya sudah nonton beliau main lenong Rumpi. sampai detik ini masih eksis. Amin. Masih ada ini ya, sinetron stripping atau FTV yang masih Yang kemarin banyak? terakhir itu ada web series. Oh, web series. Web series terakhir aku syuting. Terus yang baru berapa bulan lalu itu film layar lebar. Wow. Film horor. Cocok banget nih jadi bintang tamu Mata Judulnya Langit apa nih. judulnya? Nggak boleh dikasih tahu Oh, dulu karena rahasia. belum keluar. Masih rahasia. Masih rahasia. Tapi Mbak Debbie ini awet muda ya. Apa rahasianya ini? Amin. Rahasianya aku sih seneng banyak ketawa ya. Bercanda. Terus ngemil formalin. Oh. Belinya di mana? Aku mau beli. Terus Mbak Debbie ini terkenal dengan kamus bahasa gaul. Betul, kamus bahasa gaul yang Akika luncurkan itu pertama tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Terus edisi kedua tahun 2002, edisi ketiga tahun 2008. Udah 3 buku. Sutra 3 edisi Litongas saya. Oh. 3 edisi. 3 edisi ya. Kalau menyapa dengan bahasa gaul ini gimana, misalkan Halo, apa sih kabarnya semuanya? Akika bayem, semoga disandro jugria bayem. Artinya, halo, apa kabar semuanya? Aku baik, semoga di sana semuanya baik. gitu ya. Kayaknya mesti belajar kita ya, kalau ngobrol langsung Nyiptain nyambung. sendiri ya? Iya, enggak, itu awal kemunculannya waktu itu tahun 95 itu di Medan. Oh, Jadi ada satu komunitas yang menggunakan bahasa itu tapi hanya untuk hal-hal yang tertentu dan dirahasiakan gitu. Sampai akhirnya itu dibawa terbang ke Jakarta. Di Jakarta ramai digunakan di salon-salon termasuk Akika yang sukiyaki Pakarena bahasa Indang. Jadi Akika akhirnya mencoba menciptakan dengan kreativitas mengeluarkan kosakata baru sampai akhirnya menjadi bahasa gaul. Dan jadi viral ya. Jadi viral. Itu kalau nggak kreatif nggak bakal ketemu itu, kok bisa kata-katanya bisa tapi nyambung gitu. Ada cuplikannya tapi kepanjangannya apa? Iya, jadi rumusnya bahasa Rumusnya gaul. gimana tuh? Rumusnya bahasa gaul itu satu suku kata atau 2 suku kata yang di awal dipertahankan. Nah, sisanya itu baru kita ganti. Kayak misalnya makan, bahasa gaulnya Makassar. Oh. Kan makan Makassar. Oh. Kalau misalkan Sobat Mata Langit, bahasa gaulnya apa? Kalau sobat itu kan teman ya. Temara Matador Langit. Oh. Langitnya tetap ya langit. Langitnya tetap. Jadi dalam satu kalimat itu kalau bisa ada satu kosakata yang kita Kalau pertahankan. Panglima Langit apa? Panglima Langit bahasa gaul. Panglima Langit. Tetap. Oh, Nggak nama berubah orang ya? tetap. Nama orang, bukan nama orang. Apa maksudnya hal-hal yang jarang kita pakai buat gaul? Kan kayak Panglima Langit kan jarang dipakai gaul. Iya, iya. Itu dipertahankan gitu. Oke. Wah, Baiklah. aku udah bosan apa? Akika Sutra Bosnia.
Bosnia dong, Baronang ketumbar kok masa sutra Bosnia. Oh ya, baru tahu. ketemu. Baru ketemu masa udah bosan. Iya. Udah bisa sedikit-sedikit. Bisa. Baik, kita kembali ke laptop. Balik ke laptop. Kalau di Mata Langit ini podcastnya agak beda Mbak Debbie. Jadi kita mengundang narasumber atau bintang tamu untuk menceritakan kisah-kisah di luar nalar yang ingin diungkap misterinya. Oke. Mbak Debbie punya kisah apa nih yang ingin di-share sama Sobat Mata Langit? Kalau kisah sih ada, tapi karena udah lama sekali Yang paling aku horor nih, yang paling horor ini apa yang pernah dialami? yang pernah kejadian di aku yang paling horor tuh ada satu kejadian, tapi itu udah lama sekali ya, tahun 92, jadi aku nggak pengen diungkap. Iya. Yang aku pengen ungkap nanti ada lain lagi. Oke ya. Kali ini aku cerita aja. Cerita aja. Jadi itu kejadian tahun antara 92 93 gitu. Nah, suatu hari itu aku pada saat itu tuh lagi seneng nyetir sendiri kan, bawa mobil sendiri. Ya. Suatu hari adikku kan kebetulan paranormal juga ya, Mbak Alin Septian, ya. Betul. Dia nanya tiba-tiba out of nowhere gitu, dia nanya, Debbie hari Senin kemana ya? Tuh dia nanyanya hari Jumat. Oh ada syuting, aku bilang gitu. Oh oke. Nanti kalau mau berangkat kasih tau Alin ya, dia bilang gitu. Oke, udah. Sampailah di hari Senin nih. Aku inget tuh karena dia ngomong gitu, jadi aku bilang, Lin, aku mau berangkat ya, aku bilang berangkat syuting. Oh ya oke. Nanti Debbie jaga mobilnya, Alin jaga Debbie. Udah nih, jadi aku naik mobil, terus aku berdoa, terus aku jalan. Nah biasanya aku tuh kalau nyetir mobil, istilahnya zaman dulu selengean. Jadi pokoknya kenceng ngebut gitu kan. Nah karena diwanti-wanti begitu, jadi hari itu aku berusaha untuk tenang, untuk kontrol, untuk udah deh relax aja gitu. Nah sampailah waktu itu di Kuningan, jadi rumahku waktu itu Jakarta Pusat, aku mau ke Pondok Gede. Nah sampai di Kuningan itu aku lagi nyetir gini kan ya. Jadi waktu itu aku habis ceritanya, jadi aku buka kaca sedikit, terus aku nyetir gini ngeluarin asap. Tiba-tiba aku ngerasa di samping mata kananku nih berasa kayak ada benda bergerak warna hitam, deret gitu. Gitu berasa kan ini di pinggir mata. Jadi aku nengok dong gini. Kaget, itu ternyata laba-laba di dalam mobil ya, bukan di luar mobil, di dalam mobil. Jadi aku begitu. Kok bisa tiba-tiba di dalam mobil? Nah itu berapa detik aku lupa bahwa aku lagi nyetir. Aku lihat ke depan lagi terus sambil mikir ini gimana caranya karena aku di tengah-tengah jalan kan. Akhirnya aku mencoba untuk mau buka kaca, aku mau tepis keluar gini. Pas aku lagi turunin kaca dia lari ke belakang tuh laba-labanya. Udah aku nggak tahu lagi ada di mana. Nah di situ aku mikir, gue berhenti di pinggir jalan terus gue ngapain? Ngusir-ngusir laba-laba kan orang juga pasti apaan sih nih gitu kan. Jadi aku terusin nyampe ke Pondok Gede, begitu aku nyampe di samping lokasi syutingku tuh rumah lokasi syuting ada warung. Jadi aku turun dari mobil, aku teriak, mas tolong ini baygon aku bilang gitu. Diambilin baygon terus aku semprot mobilku. Aku tutup dah. Terus sampai di dalam, masuk ke dalam, aku kebetulan waktu itu lagi syuting sama Tante Ida Kusuma Almarhumah ya. Almarhumah. Terus aku bilang, Tante Ida di mobilku ada laba-laba loh, hitam gede deh gitu. Dia gini, ih ada yang jahat tuh katanya gitu. Aduh udah deh, aku makin stres tuh. Cuman udah syuting nih, akhirnya kita syuting sampai sore gitu jam 4-an. Aku mikir kan, aduh nanti kalau aku pulang di mobilku masih ada laba-laba gimana ya gitu. Akhirnya aku bilang, aku panggil kru, sini deh, kamu cariin laba-laba di mobilku, cari sampai ketemu pokoknya, aku bilang gitu. Pas dia buka pintu penumpang sebelah kiri, udah mati, udah ngecekam gitu ke laba-labanya. Udah, terus aku suruh buang, aku sampai rumah, terus aku cuma bilang sama adikku, tadi ada laba-laba di mobilku. Oh iya itu ada yang ngirim tuh sebenarnya. Ya udah nggak usah dipikirin. Aku penasaran dong siapa sih sebenarnya. Nggak usah dipikirin siapa yang ngirim. Yang penting kan udah lewat. Udah lewat dan selamat ya. Dan selamat. Gitu. Pas mau pergi syuting ya? Mau pergi syuting kejadiannya. Itu kejadian buat aku ya yang paling horor sepanjang hidupku. Tapi Mbak nggak pengen mengungkap itu siapa sebenarnya pelakunya kalaupun ada yang jahat. Terus kenapa ada laba-laba di dalam mobil? Boleh sih kalau pengen diobrolin aja. Dari pengen mana menjadi, arahnya ya? Karena kan itu udah lalu banget ya. Kok bisa masuk laba-laba itu Kok ya? bisa Nah mungkin itu yang bikin aku penasaran. Kok bisa ada laba-laba masuk ke dalam mobil? Kalau itu laba-laba udah di dalam mobil kan apa namanya? Jarang banget kan kejadian seperti itu ada laba-laba di dalam mobil gitu loh. Pas sebelum berangkat harusnya tahu dong kalau emang ada di dalam mobil ada laba-laba ya kan? Pas Mbak mau masuk tapi mobil pada kan saat nggak itu ada mencoba nggak maksudnya
wah coba dicek deh kan adik Enggak. sendiri kan Adik, bisa, kan? cuman adikku nggak mau pada saat itu. Oh. Dia cuma bilang udah deh nggak usah deh gitu, nggak usah tahu kan yang penting udah lewat gitu. Mungkin Mbak Alin tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Iya, iya. Kalau aku mungkin penasaran aja kok bisa ya laba-laba. Karena gini, kalau aku mikirnya gini, apa ini laba-laba? Maksudnya mau ke arah mukaku kan? Kalau mukaku kan namanya kita lagi nyetir kena kayak begitu laba-laba kan kayak film horor banget ya, langsung gitu mobil kita nggak tahu deh arahnya kemana. Bisa kecelakaan dan lain-lain ya. Bisa kecelakaan dan lain-lain kan. Tapi gitu. biasanya itu ya Bang Lima, kalau laba-laba itu pertanda baik ya. Laba-laba itu makhluk yang menjaga ya, bukan yang mencelakai Ya, ya. kalau sepengetahuan saya, laba-laba itu adalah simbol kebaikan. Artinya dia seperti ingin memberi sebuah peringatan gitu. Dan misalnya beginilah, hati-hati ya, waspada ya. Ini ada sosok-sosok makhluk lain yang mungkin tak kasat mata yang ingin mencoba mencelakakan gitu. Atau sedang mengikuti Mbak Debbie dalam mobil, mungkin dia punya niat-niat yang nantinya mungkin ingin membuat kita kecelakaan atau apa. Jadi dia datang gitu untuk biar kita itu lebih waspada gitu, biar kita lebih ngeh gitu, lebih mau sendiri gitu dalam berkemudi gitu. Jadi kan sempat berhenti pada saat itu ya, sempat berhenti dan mungkin mencari dia di mana gitu kan. Mungkin itu juga salah satu cara dia gitu untuk menghentikan kendaraan itu supaya memang kendaraan itu tidak dihalau oleh makhluk-makhluk yang tidak baik, yang mungkin pada saat itu yang saya lihat ada sosok yang tidak baik. Saya melihat seperti ada wujud pocong tadi yang sedang mengikuti. Pada saat itu Pada saat Saya itu? melihat seperti ada kelebat kain putih, seperti memang diintai pada saat itu yang ingin memang mau dibuat kalau bisa di jalan itu terjadi sesuatu. Jadi kecelakaan gitu. Itu yang terlihat saya ya secara batin gitu. Memang ada seseorang yang mungkin pada saat itu iri gitu ya, mungkin dapat callingan syuting terus, kontrak syuting terus gitu kan. Jadi biasalah dalam kehidupan kan pasti kita nggak bisa berharap semua orang tuh menyukai kita gitu kan. Sebaik apapun kita bertingkah laku gitu, tapi tetap aja pasti ada orang yang suka dan tidak suka sama kita. Itu menurut pandangan batin saya gitu. Tapi sebenarnya laba-laba itulah yang menyelamatkan. Bukan laba-laba itu yang mencelakai. Justru mencelakakan. Oke. Oh, gitu. Jadi yang adikku katakan juga bener ya. Dia suruh waspada kan. Iya. Kan dia bilang Debbie jaga mobilnya, Alin jaga Debbie gitu. Iya, dijaga secara biasanya itu batin. Iya. kalau pocong itu kan lambang kematian ya. Iya. Sesuatu yang mati, yang redup, yang auranya tertutup gelap, itu perlambangnya pocong. Perwujudannya pocong, karena pocong itu kan disangkut pautkan dengan kematian. Apalagi ini posisinya di jalan dan sebenarnya sangat berbahaya gitu. Kita percaya nggak percaya sih, memang kadang-kadang kita di jalan itu bisa kadang-kadang batin kita nih kayak dibuat menjadi nggak tenang, pikiran kita dibuat kacau sehingga kita mengendarai kendaraan itu jadi nggak fokus. Iya, betul. Nah itu dengan cara itu dia biasanya mengganggu ataupun membuat pandangan kita kayak di depan seolah-olah nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang yang menyeberang. Mendadak. Misalnya Mendadak ada jadi kita kendaraan di kaget. depan, tiba-tiba kok ada kendaraan, kita bisa mendadak ngerem. Jadi mata kita tuh kayak disirap gitu. Seperti itu. Berarti nggak pengen diungkap. Kayaknya penasaran. Apa ada yang lain? Tapi Yang- pada saat itu 2000 berapa itu? Sampai 97 tadi. 92 atau 93 gitu. Oh, Antara 92, 93. Jadi pada saat itu masih ingat nggak apa memang Algi yang menghadapi suatu persoalan atau permasalahan yang memang sepertinya serius pada saat itu persoalan yang sedang dihadapi gitu? Enggak sih, aku enggak terlalu inget ya, karena waktu itu kan memang kita lagi produktif banget ya. Jadi lagi sibuk banget misalnya dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Jadi waktu buat mikirin hal-hal seperti itu juga aku nggak kepikiran. Yang sekarang aku pengen tahu itu dia, dan yang lagi pengen diungkap keren di mande-mande cek kodam saya. Jadi cek kodam, aku kan pengen tahu. Terus ada penjaga-penjaga atau apa ya istilahnya yang mengikuti akikah. Tapi memang dari tadi pertama saya ketemu Mbak Debbie, saya udah ngeliat emang ada sosok anak kecil, perempuan, cantik, pakai pita merah, rambutnya dikepang dua, dia kayak megangin tangan terus tuh begini. Pipinya kayak cabai, saya lihat gitu kan wajah. Sekitar umur berapa kalau untuk ukuran manusia ini? Mungkin sekitar umur 3 tahunan sih. Oh, masih balita. Tapi dia udah bisa jalan. Nah, kalau versi manusia ya. Iya. Nah, dia bisa jalan, dia udah terdengar tuh di telinga saya kayak mama gitu. Oh gitu. Kayak
mama gitu. Itu Itu secara batin ya, saya rasain ya gitu. tapi dia baik berarti nggak jahat ya? Baik, Nah, itu. baik itu anak kecil itu. Habis itu dia suka makan permen juga tuh. Oh, suka makan permen yang permen. warna-warni, bulat gitu kayak permen pop apa loli ya. Iya, ya lollipop yang bulat ada Dia suka makan warna-warni. permen itu. Dia menjaga berarti. Dia ngikut terus. Oh, dia ngikut terus. Nah, itu. Biasa kalau anak-anak Efeknya tuh apa tuh? auranya itu Auranya. bagus buat kita gitu. Karena anak-anak kan rata-rata 80% mungkin orang di dunia ini menyenangi anak-anak ya. Jadi Menurut membuat saya. Mbak Debbie disukai ya? Iya, habis itu saya Tapi saya melihat kan suka kayak anak-anak ya, Masa? saya imut gitu. Habis itu ada sosok nenek-nenek tua, saya lihat juga itu duduk di kursi roda. Ada nenek-nenek. Ada nenek tua itu cukup bijak, saya lihat udah sangat sepuh gitu ya. Itu satu Itu satu dari- lagi ada ibu-ibu pakai pakaian Jawa, rambutnya disanggul. Itu dia juga jadi seperti sinden-sinden begitu ya. Kita lihat 3 sosok. 3 sosok itu yang Iya. mengikuti. Satu sosok lagi ada orang kayak prabu gitu pakai mahkota, badannya tegap gitu. Ini pakai apa di sini tuh kayak pakaian kerajaan gitu. Itu juga mengikuti dan menjaga saya lihat. Oh, menjaga ini. Dia kayak bawa godam besar gitu, kayak gantungan yang besar gitu. Dia bawa godam. Dan ada sosok macan juga yang mengikuti. Hah? Oh, macan Ada juga. macan. Luar biasa nih ada macan. Berarti ada berapa tadi anak kecil, nenek-nenek, ibu. 5. Allah Akbar. 5 Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak Debbie, ini makhluknya sudah ditarik sama Panglima. Kok kuda? Ayo Mbak, kita tanya-tanya. Iya. Nggak apa-apa. Mbak deket aku, Mbak. Selamat sore. Panglima sebelah sana. Mbak, bapak di bawah. Sorry, Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Tanya Mbak Debbie, dengan siapa? Dengan siapa ini? jangan yang berkuda. Yang berkuda. Siapa yang berkuda? Mungkin dari leluhur ya. Siapa yang suka berkuda? Kok kamu nggak kelihatan saya tadi? Kami tak menghadirkan diri. Oh berarti masih di tempatnya tadi. Apa itu? Masih di tempatnya dia nggak di sini nggak ada Ini di apa sini. ini? Nulis apa dah? Delan Apa? Belandang. Nederland, dari Nederland. Oh ya, ya. Siapa? Mamaku kan Belanda Oh. Jawa. Berarti dari leluhur Mbak ini. Oh, Ini kamu dari Nederland. Dari Nederland. Berarti ada jalur dari leluhur Mbak Debbie ya, dari jalur ibunya. Allah Akbar. Astagfirullah. Kata Allah. Ini ganti sosok kayaknya nih. Selamat sore. Selamat sore. Ini udah ganti makhluk. Ini dengan siapa? Dengan siapa ini? Apa ya? S. Huruf S. Huruf S. Sahirtian. Itu nama marga ya? Nama marga. Dari marga Sahirtian. Aku dari Solo. Dari Solo. Omaku Siam. Oh, omanya tuh dari ayah. Solo. Dari jalur ayah. Jadi tuh? opaku kan Belanda. Heeh. Omaku Jawa Solo. Oh, gitu. Tapi kami saling hidup dengan keeratan kesatuan walaupun kami berbeda. Satu dari Jawa, satu dari Nederland. Bahkan kami pun bersatu dengan pasukan berkuda. Pasukan berkuda yang tadi itu ya. Ya, pasukan berkuda. Bahkan sampai sebuah datang dari negeri yang jauh. Nederland. Dari Belanda. Surat itu pun sampai Surat. kepada keluargamu. Surat. Surat apa maksudnya? Mungkin Mbak Debbie mungkin nggak paham. Bisa tolong jelaskan? Dari negeri sana datang kepada keluargamu. Surat apa? Buang kerajaan Kerajaan. yang ada di negeri itu. Kerajaan? Kerajaan yang ada di negeri itu. Opaku memang dapat, iya benar aku baru ingat. Opaku dapat surat memang dari kerajaan kan sebagai tentara. Heeh. Surat penghargaan sebagai tentara itu. Oh, itu Oh, iya. yang dimaksud ya? Kan tentara. Mm-mm.
Emang ada surat itu? Mungkin ada ya, aku nggak ngerti. Cuman waktu itu pernah ada pembicaraan, mamaku bilang bahwa ada surat karena opaku kan tentara, meninggalnya pada saat lagi dinas. Jadi meninggalnya di dulu Siam namanya, sekarang apa? Thailand ya? Oh, di Thailand, bukan di Indonesia. Bukan, karena lagi tugas terus dibawa ke sana. Apa surat itu yang dimaksud? Maka kuda itulah yang dahulu mengikutinya. Kuda tadi itu tunggangannya Opa. Tadi datang pertama itu. Karena pasukan berkuda. Beliaunya dulu pasukan berkuda. Kalau ini dengan siapa saya bicara? Aku dari Solo. Oh, laki perempuan? Laki-laki. Panggil Opa aja ya? Nggih. Opa siapa namanya? Di mana Lauren? Di mana Loren? Loren Alin, adikku. Oh, adiknya. Adikku kan namanya Lauren. Oh iya ya. Alin itu panggilannya. Itu panggilan. Oh, aslinya Loren. Oh my god. Loren ada di rumahnya. Dia sekarang jadi psikolog. Sampaikan salamku untuknya. Iya, nanti disampaikan. Bilangnya dari Opa siapa? Opa Solo. Sampaikan dari Solo. Suruh bilang dari Solo. Dari gitu Solo, doang. iya. Dari Opa Solo. Karena adikmu lah yang paling berbeda di antara yang lainnya. Di antara saudara-saudara Mbak Debbie, dia yang paling berbeda. Iya, paling berbeda karena dia Punya kelebihan punya itu. kelebihan itu. Terima kasih. Terus Opa mendampingi Mbak Debbie dari kapan? Aku tak mendampinginya, tapi masih ada satu garis yang sama. Satu garis yang sama. Karena jalur leluhurnya sesekali beliau datang ya gitu ya, Opa. Nggak setiap saat mendampingi. Nah, tapi kalau anak kecil yang ngikutin Mbak Debbie itu siapa? Selalu mengikuti, menyayangi, bagaikan seorang anak ke ibundanya. Dan dia sayang sama Mbak Debbie bagaikan Seperti seorang anak kepada ibundanya. Dia tuh siapa sebenarnya? Dia pun selalu menyayangimu, membuat keceriaan dalam hidupmu. Oh, karena Mbak selalu happy itu pengaruh dari anak kecil itu. Dia ikut sejak di mana? Apa ketemu di suatu tempat? Suatu tempat yang ada di Jawa Barat. Mengandung Cimahi, Cibubur, apa? Widai. Ciwidey. Saya pernah ke Ciwidey. Tempat apa? Mungkin tempat wisata? Tempat wisata ya. Ya Apa? pernah Air sih terjun? ke sana. Di suatu tempat kau melakukan aktivitas itu. Aktivitas apa? Syuting. Pernahkah kau bekerja di lokasi Oh, itu? syuting berarti. Syuting berarti. Banyak dia kalau syuting. Iyalah lupa tahunnya. Lupa tahunnya. Terus kenapa kok dia ngikutin Mbak Debbie? Menyukainya. Kayaknya. Dan sejak itu ikut terus. Siapa namanya gadis kecil itu? Gak mau kasih tahu. Kalau yang ibu-ibu pakai baju Jawa, pakai konde siapa? Sama Oh, dari Solo. Dari Solo. Tadi yang dilihat Bang Lima tadi ibu-ibu. Nenek-nenek. Siapa? dia datang dari daerah yang jauh, yang menyeberangi lautan. Oh, jangan-jangan dari Belanda? Dari Belanda? Bukan. Dari mana ya? Nyeberangi lautan. Ambon. Ambon. Oh, Ambon. Apa papaku Ambon? Timur. Nah itu papaku Ambon, cuman aku nggak tahu keluarganya. Hiduplah dengan kerukunan, dengan adik-adik. Hiduplah dengan kerukunan. Tinggal aku sama adik-adik sekarang. Orang tua udah nggak ada? Orang tua udah nggak ada Oh. semua. Dan mamamu pun adalah ibu yang sangat kuat. Ibu yang sangat kuat ya. Meninggalnya sudah lama.
Papaku meninggal 83, mamaku 2009. Oh ya. Sampaikan salamku untuk Lauren. Saya itu cucu kesayangannya Opa ya? Dia pun sama sepertimu. Oh, Mbak Alin sama seperti Panglima. Ahli spiritual. Mencurahkan keluh kesahnya karena sudah menjadi tempat keluh kesah Orang lain. bagi Oh iya bener. Kan Panglima didatengin orang sama curhat. Orang Mbak kan Alin juga sama. minta tolong sama dia ya, dia nggak bisa. Apa Opa? denyut nadi seperti adikmu dulu kepada papamu. Denyut nadi. Mbak Alin megang denyut nadi. Sebelum papamu meninggal, Heeh. adikmu bermain mencoba memegang denyut nadinya. Apa ya gitu? Lalu tak lama kemudian papamu meninggalkan dunia. Ingat nggak waktu Papa sebelum meninggal Mbak Alin megang nadinya Papa? Nah itu aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin harus dikonfirmasi ya ke Mbak Alin. Mereka bermain. Maksudnya bermain bagaimana? Bercanda kali. Oh mungkin bercanda. Oh astagfirullahaladzim. Jadi beliau bercanda nggak tahu kalau itu sebenarnya sudah detik-detik terakhir Papa. Papa. Ya Allah. Papaku emang Suka bercanda papanya. papaku emang meninggalnya cepat. Jadi hari ini masuk rumah sakit, 2 malam di rumah sakit, hari ketiga meninggal jantung. Denyut. Jadi nggak terduga ya sama Nggak anak-anaknya. terduga, ya nggak terduga. Anaknya masih main. Allah Akbar. Akan kembali. Makasih. Iya iya. Makasih ya Opa. Opa nggak mau kasih tau namanya. Oke, Bang Iwan sudah tarik makhluk lain ke tubuh Ismi. Kita akan ngobrol. Yuk, Mbak. Kita pindah ke sana. Deketin Mbak Devi. Ini yang anak kecil. Oh, Biar iya, Mbak anak Devi yang kecil. tengah, biar Mbak Devi. Mbak Devi sini, Mbak Devi. Oh, Okasan. Okasan itu apa? Bahasa Jepang ya? Ibu ya? Kamu dari Jepang? Okasan bahasa Jepang mana ibu? Kamu siapa? kamu siapa? Halo. Okasan tuh ibu ya kan bener? Okasan. Kamu Kamu ibu tapi bahasa Jepang. Budeshu. Mbak Aki kan nggak ngerti. Ngomong Indonesia dong. Kok kamu bisa nyampe di sini dari Jepang? Heeh. Namamu siapa? Bisa bahasa Indonesia kan? Kalau makhluk gaib kan bisa bertransformasi bahasa. Coba bahasa Indonesia. Ayo ngomong bahasa Indonesia bisa nggak? Kamu lagi makan permen ya? Kamu lagi ngomong Jempolmu sendiri. Enggak. Namanya siapa? Kenalan dulu kita. Naomi. Naomi, namanya Naomi. Oh, kamu bisa ikut Mama Devi gimana ceritanya? Oh, ceritain dong. Artinya Apose. Iya. artinya apa itu? Artinya apose. Kalau bahasa gaul aku udah sedikit paham karena udah diajarin Mbak Devi. Bahasa Jepang nggak paham. Mama Deboy. Emang ada yang manggil Deboy? Ada yang manggil Deboy? Debor. Debor. Debor, dia Oh, dia cadel kan. Naomi ketemu Mama Devi di mana? Sakura. Di Jepang. Mbak pernah ke Jepang? Ya sering lah. Oh, bukan dari Cimide ya? Yang dari Cimide siapa? Oh gitu. Oh Maksudnya gitu. apa itu? Suka foto? Foto. Foto di Sakura kan. Cantik.
Naomi suka. Naomi suka. Naomi ikut dong ke Deboy. Ikut Mama Deboy. Debor ya panggilnya. Debor. Iya. Dia nggak bisa Ya R. udah. Terus dari kapan ikutnya? Dari tahun berapa? Deboy main baju-baju, Main baju-baju. Iya, bener. bicara-bicara. Bicara-bicara. Pragawati kan. Oh iya. Main baju-baju. Kamu suka kalau Mama Debbie lagi fashion Kayak show? mana kalau main bajunya gimana gayanya? Gimana? Gayanya gimana? Oh gitu. Jalannya? Terus gimana? Oh gitu. Oh gitu. Naomi lucu banget sih. Gitu ya. Berarti anak kecil yang suka ikutin Mama Debbie hanya si Naomi ya? Ada lagi yang lain nggak? Oh ada. Yang dari Ciwidey itu siapa? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Kenal nggak? Kan sama-sama ngikut, tapi nggak kenal. Nggak ngobrol. Apa karena Naomi nggak suka sama dia? Naomi sukanya Kasan Deboy. Okasan Debor. Okasan Okasan, Debor. iya. Iya, Okasan ibu kan, bener ya, bahasa Iya. Jepang. Terus kalau Naomi ada di dekatnya Mama Debbie, apa yang dirasakan Mama Debbie? Tidak capek, Tidak capek. Ya. semangat, Semangat. tertawa, Tertawa. Ya Allah. dan palanya selalu goyang-goyang. Malahnya goyang-goyang. Kepala itu goyang-goyang. Kayak ada kocang. Berarti kamu tahu bahasa gaul juga dong ya, Naomi? Bisa nggak bahasa gaul yang diciptakan Mama Debbie? Malulah. Malu lah. Malu aja jangan pakai lah. Malu lah katanya. Terus siapa namanya Naomi? Naomi ada yang jahat nggak sama Mama Debbie? Ada. Ada. Dulu Dulu. dia bilang dulu ada yang kita suka karena dulu itu Okasan Debor itu dipercaya untuk menjadi juru bicara oleh kedutaan luar negeri. Oh gitu. Emang nggak pernah dituju jadi juru bicara? Dulu pun selalu jadi bintang di film Pandanu. Pandanu. Oh, zaman itu. Iya, zaman itu Itu layar Pandanu. lebar ya? Bukan layar TV. Itu terusnya dipercaya untuk jadi juru bicara. Emang ya, Mbak, ya? Katanya di bahasa Inggris bilang public speaking. Public speaking. Oh, public. PR. Oh, alah. Aku kan pernah Mbak, dituju PR. Ada kan Fashion Cafe, News Cafe. Oh, banyak. Jadi karena terusan itu Debor dan Okasan Debor itu selalu dapat kepercayaan orang, dia tidak suka. Tapi Debor apa sih mending jelong-jelong. Oh, nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Mending jalan-jalan. Apa sih mending jelong-jelong gitu saya kan. Bayam tuh. Apa tuh bayam artinya? Baik. Oh, baik. Naomi, itu kan kejadian lama tuh 92. Apakah saat ini dia masih iri? Apa sudah lupa? Lupa. Lupa. Tapi dosanya tidak bisa dilupakan. Biarin aja dia yang nanggung sendiri ya. Iya. Tuhan mencatat setiap perkataan dan perbuatan. Perkataan dan Semoga perbuatan. damai bersamanya, menyertai tidak boleh mendendam pada sesama. Betul. Karena Tuhan penuh belas kasih. Ya betul. Kok pinter Naomi? Mami Debor begitu. Maleso mikiro. Apa itu? Apa? Aleso Mikiro. Maleso mikiro. Males mikirin. Naomi pinter bahasa gaul. Tapi Cep. Okasan tuh hampir Hampir. kecelakaan itu nyawanya
hampir terlembut. Karena nakal naik kendaraannya. Naik kendaraan. Kebut-kebut. Oh. Balap-balap mobil. Iya balap. Hampir suka ngebut Dan pernah kan sampai pas mau belok, Okasan jatuh terguling. Masa? Iya mbak ya? Dan Okasan takut naik kendaraan lagi. Tapi sayangnya cintanya semangat dia Okasan Maksudnya apa? Karena suaminya pernah terguling. Oh iya suami. Tapi aku pernah balap juga. Oh gitu. Aku pernah balap di sirkuit di Sentul. Okasan nakal kebut-kebut tidak boleh. Enggak, kalau kebut di sirkuit kan boleh. Takut ya bener. Sekarang masih? Nyender enggak. Okasan takut sekarang tidak berani kebut-kebut. Terus yang waktu itu kejadian yang ada laba-laba itu? Okasan dilindungi Nah, karena benar, kan? Okasan sampai mau dijahati saat Okasan ingat pada saat itu Okasan mau syuting itu. Syuting Vandanu ya? Bukan. Oh syuting apa? Syuting Pondok Gede itu saling silang. Okasan dulu sibuk sekali selalu tampil. Dipilih lagi sampai Okasan bingung mau terima mana. Saking banyak jadwal. Tapi Mami Alin baik jaga Okasan. Oh Mami Alin baik, Mami Alin yang ngasih peringatan ya? Iya, betul. Itu mau jatuhkan Okasan supaya Okasan itu celaka di jalan. Tapi Okasan ingat tidak, waktu Okasan mau jalan, Okasan itu sempat kasih uang seseorang untuk bantu pinjamkan uang orang. Oh, cuma Okasan ingat tidak? ada yang minjem uang pas sebelum berangkat siapa? Iya pastilah. Ih, Bapak asisten sombongnya apa siapa? Okasan. Iya. Iya kali ya gue lupa juga. Pernah bantu karena orang dulu dia bilang manggilnya bukan Mbak dulu. Apa? Emak. Oh emak, ya barangkali yang itu kali yang asisten atau apa? Gue butuh bantuan, tolong bantuin. Kenapa lo? Aku butuh banget. Terus sama emak, ya udah nih, gue kasih. Aduh, Maaf. ya maafin ya. Nggak apa-apa. Mama dikasih. Iya. Gak usah pinjem, begitu aja. Oh gitu. Ternyata itu yang menyelamatkan ya? Apa Sedekahnya. sih anakku ya katanya sakit. Okasan lupa. Itu yang nyelamatin Okasan. Oh masya Allah. Jadi sedekah Mbak itu secara tidak disadari yang menyelamatkan. Okasan itu tidak pelit, Biasanya nggak pelit. tapi kadang-kadang pelit. Kalau Okasan tidak punya uang. Oh. Ya kalau nggak punya uang. Ya kalau nggak punya pulang bukan pelit dong, nggak punya duit, say. Itu Okasan kalau lagi tidak punya uang harus kasih orang, Oh. biar duitnya itu ajak temannya. Oh. Nanti duitnya ngadu, aku ini bantu orang, ayo kamu bantu dia. Gitu. Oh, oke. Tidak punya uang pun harus bantu orang. Oh, oke. Jadi nanti teman-teman uangnya datang untuk membalas kebaikannya karena uangnya digunakan untuk bantu. Iya. Jadi uang bantu. Iya, betul. Kan? Tapi soal balap tuh bener loh. Kedua kali soalnya di sirkuit. Terus yang balap juga ya. yang sekali mobilnya melintir gini. Ih, kan tadi Iya, aku bilang bener. bilang. Melintir gini, nyender ke tembok. Yang kedua kali mau bannya belakangnya naik ke gravel, moncongnya mau mencelat ke tembok. Cuman aku koreksi jadi pinggirnya yang. Jadi sekarang udah nggak mau ngebut-ngebut, maksudnya udah Takut ya. nggak takut, jalan santai aja. Jalanan macet juga, mau ngebut di mana coba? Iya kan? Iya. Kalau suamiku emang di balap. Beliau pembalap suaminya. Pembalap, sekarang promotor balap. Oh gitu, ya. Terus apa lagi Naomi? Mau Naomi mau Okasan tetap baik. Okasan tetap Tidak baik. boleh pilih orang. Oh tidak. Semua orang harus baik.
Kita nggak boleh pilih orang, pilih makanan aja, ya kan? Makanannya boleh Pilih makanan juga tidak boleh. Oh, tidak boleh. Itu berkat Tuhan. Oh iya. Oh, Naomi umur berapa? Naomi masih kecil, tapi Naomi jadi besar karena Okasan. Karena ikut Mbak Devi jadi pinter. Naomi suka kalau Okasan ketawa. Enak ya, ketawa begitu kan awet muda ya. Iya. Naomi ya. Ketawanya Ketawa lagi. Tapi Okasan dia kalau di rumah diam. Aku. Iya. Oh, aku kalau di rumah banyak karena aku main game. Jadi aku. Okasan kalau di rumah diam. Iya diem. Jadi Naomi-nya diam lihat Okasan. Iya. Okasan mainnya Main handphone. Iya Oh, gitu. sampai Iya gitu. Main game. Main game. Sampai ketiduran. Iya. Tahu aja dia. Iya. Naomi mau udah pulang aja. Ntar dulu mau nanya itu. Naomi tahu nggak harimau ngikutin Okasan? Takut. Takut. Tapi kan dia baik, jagain kan? Oh, Okasan itu kok sudah marah seperti harimau itu. Oh gitu ya, galak ya? Oh. Iya. Okasan mengaum. Iya. Okasan itu diam, tapi jangan buat kesalahan. Oh, kalau buat kesalahan galak Ngamuk. kayak harimau itu. Kamu kayak harimau. Nanti cabik-cabik. Cabi-cabi. Serem amat kan, Say. Cabi-cabi. Makanya kita jangan suka marah-marah, jangan suka sedih-sedih, kita ketawa aja. Naomi pokoknya baik-baik ya, temenin Okasan aja ya Naomi ya. Ya, hai. Okasan Naomi tidak punya siapa-siapa. Oh gitu. Oh gitu. Naomi nggak punya orang tua. Tidak ada. Kan meninggal. Naomi ikut Okasan. Oh, karena nggak punya ibu, jadi ikut Okasan Debbie biar seolah-olah punya ibu ya. Sekarang Karena punya ibu. Okasan selalu bahagia. Naomi ikut Okasan boleh ya? Boleh dong. Ini Naomi ini apakah dulu mendampingi sosok yang manusia yang ada di Jepang gitu? Enggak. Tidak, tapi di jalan. Maka Naomi ikut Okasan. Maksudnya di jalan? Dia di jalan. Enggak, hidupnya. maksudnya ini apakah sosok jin goren atau memang makhluk jin yang Enggak, tidak jin. mendampingi manusia? Oh, bukan? Jin. Oh iya, ya memang jin ya. Apa pesan buat Mbak Nggak, Debbie yang nggak mau cerita. kira-kira pesan itu dalam Nomi simpan, ingin Nomi sampaikan? Mungkin itu penting gitu. Okasan itu harus bisa menjaga hati dan pikiran Okasan. Karena Okasan itu sudah selalu membuat bahagia orang lain. Dari cara Okasan berbicara dengan orang-orang itu mereka bahagia. Tapi Okasan juga harus membahagiakan diri Okasan. Maksudnya membahagiakan. Membahagiakan. Oh, oke. Jadi gue harus membahagiakan Diri sendiri juga. Emangnya selama ini belum membahagiakan. Belum. Oh gitu. Membahagiakan diri itu kalau Okasan dekat dengan Tuhan. Karena kalau dekat dengan Tuhan, Okasan akan berdamai dengan diri Okasan. Bahagia itu tidak bisa diukur dari keberhasilan kita, tetapi bahagia itu diukur dari bagaimana Okasan bisa dekat dengan Tuhan untuk mensyukuri semua perjalanan Okasan. Oke, itu pesannya. Makasih ya, Oke. Naomi. Terima Bagus kasih. sekali Bagus kata-katanya. sekali. Terima kasih. Luar biasa ini. Kok pinter Naomi? Padahal belum sekolah. Bukan anak biasa ini. Karena Naomi belajar dari perjalanan Okasan. Oh, gitu. Okasan itu tanpa lelah
terus bersemangat berkarya. Jadi Okasan itu tidak memikirkan apapun, yang penting aku melakukannya dulu. Gitu ya. Iya. Karena kalau berpikir dulu menghambat perjalanan, pasti Okasan akan dipengaruhi pikirannya. Jangan, nanti sulit, nanti begini begitu. Jadi Okasan nggak mau pusing, pusing mikir-mikir, Kerjain kita aja. jalanin aja gitu. Termasuk bikin podcast ini mungkin ya. Iya. Jalan aja dulu ya. Kalau mikir-mikir kan terlalu banyak. Urusan gimana nanti? Gimana nanti? Yang penting kita happy. Penting happy. Iya. Ayo ketawa. Kasih tahu Mbak nama podcastnya, ntar biar Sobat Mata Langit pada subscribe. Podcast sama Debbie. Oh iya, podcast Akika YouTube Debbie Sahertian, Delman Gaul. Debbie dan Elman bergaul. Oh, gitu Itu. ya. Ayo ketawa ya kita. Enak ya, happy ya. Iya kan? Ketawa dari hati. Itu yang bikin awet muda ya. Iya. Dia seneng loh. Tuh kan, Naomi aja ke bawah happy saya. Karena setiap perbuatan manusia itu akan berdampak kepada bangsa Naomi. Maksudnya bagaimana? Kalau manusia berbuat baik, makhluk yang baik dekat. Kalau manusia berbuat jahat, berpikir jahat, makhluk jahat dekat. Jadi mau berteman dengan makhluk yang nyata dan tidak itu tergantung dari pikiran dan perbuatan itu sendiri. Jadi kalau kita niatnya baik, yang datang yang baik. Iya, seperti Naomi. Ketawanya Naomi nular ya. Gak tahu apa yang diketawain, tapi kalau dengar dia ketawa jadi pengen ketawa. Nanti kasih tahu teman-teman kamu semuanya kalau ketawa seperti itu. Jadi happy hatinya. Iya kan? Coba ketawa lagi. Nanti dimarahin siapa? sama yang Jawa itu tidak Oh, yang Jawa dimarahin sama yang Jawa. Opa dari Solo. Opa. Bukan opa oma. Oma. yang Oma perempuan, Solo. ya. Ojo seru-seru Ojo seru-seru katanya gitu. sini. Apa katanya? Ngisin itu bikin malu. Koningrat utuh kuwi. Orang kalau nengrat tuh nggak gitu Oh, ketawanya. Ningrat. Iki biar kan yang penting kan bahagia. Iya. Ya. Iya. Nggak boleh ketawa begitu. Ketawanya nggak boleh. Nggak boleh mangap ya. Nggak boleh terlalu lebar gitu. Ya udah sambil mingkem aja. Ini podcast apa sih? Katanya channel misteri, tapi kok ketawa dari tadi? Ya inilah Mata Langit apa adanya. Jadi nggak diserem-seremin walaupun kita kategori misteri ya gitu. Kategori Kalau misteri. makhluknya lucu ya kita Ya ngangkat iyalah, kan anak kecil. Masih lucu kan ya. Ya. Jadi cerminan dia itu cerminan Mbak Debbie. Iya ya. Iya. Copy paste dia. Pasti. Bahasanya semua tahu dia Dia bahasa-bahasa copy paste dia. Nggak boleh mangap. Naomi, Oh, ningrat loh. Naomi, kamu tetap pengen ikut Okasan Debbie atau mau ikut kita ke Cibubur? Ulu. Dia nggak mau pisah sama Okasan Debbie. Oh, kasan. Oh, kasan. Tipun. Tapi aku dipanggil teman-teman sahabat deketku emang Debor. Iya. Kan Debbie itu orang suka bilang Deborah. Oh iya ya, aslinya Deborah. Enggak, Oh, enggak ya. Debbie. Debor. Tadi dia bilangnya Deboy kan. Ya karena dia cadel. Cadel. RR cadel. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Kasan Naomi
kembali ya, tapi Naomi dekat dengan Okasan Debo. Kembali ke alamnya tapi tetap dekat sama Mbak Devi. Iya, Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Tanda. ya, baik-baik ya. Pesan buat Om apa? Pesan buat Om Panglima apa? Apa kata-kata untuk hari ini yang oke banget gitu? Apa pesannya buat Om Panglima? Naomi malu. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, bilang ingin aja. aja. Kenapa malu? Apa? Bilang. Apa pesannya buat Om Panglima? Kata-kata yang terbaik untuk hari ini. Maaf ya. Nggak apa-apa. Om, Mm-mm. kaki Om itu adalah jejak. Jejak itu adalah sebuah tulisan. Maka langkahlah kaki Om itu untuk menulis sesuatu yang baik. Maka langkahkan kaki Om ke suatu tempat yang baik agar jejak Om itu menjadi sebuah sejarah untuk bekal Om nanti. Amin. Bagus banget bahasanya. Pinter Naomi. Nyanyinya gimana tadi? Okasan. Okasan. Teboy. Pesan buat aku ada nggak, Naomi? Pesan buat aku. Cantik, Makasih. tapi pipinya sama dengan Naomi. OTW virus. Jadi pesannya adalah malu. Bilang, nggak apa-apa. Jangan malu, ayo. Ngomong kasih tahu. aja. Tanganmu itu adalah sebuah keranjang. Maka bila tanganmu berbuat sesuatu, maka jagalah agar jangan sampai diketahui. Kalau memberikan sesuatu diketahui, maka keranjangmu akan berlubang. Jadi hati-hati, kanan memberi, kiri tak perlu tahu. Oh gitu. Makasih ya, bagus sekali pesannya. Jadi kalau pesan untuk aku berkaitan dengan tangan. Okasan. Teboy. Terima kasih. Nanti Okasan ingat Naomi dengan lagu itu ya. Iya. Ya udah, makasih ya Naomi. Kok bisa ya dia ngasih pesan untuk Panglima kaki, untuk aku tangan? Karena kamu berdua adalah tangan dan kaki untuk sebuah catatan amal baik. Okasan, Teboy. Ya udah, makasih ya Naomi. Alhamdulillah kita sudah bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan sosok-sosok yang menjadi kodam. Cek kodam. Sudah bisa bukan hanya dicek tetapi berkomunikasi. Kalau yang lain kan yang viral kan cuma cek-cek doang. Kalau hari ini Bisa Mbak Devi sudah berkomunikasi. komunikasi, malah Iya. bercanda-bercanda ya. Iya, betul. Dan bahkan mendapatkan pesan-pesan kebaikan ya tadi. Betul. Apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Senang banget ya, artinya kita jadi lebih memahami bahwa dalam kehidupan kita ini ada dimensi-dimensi lain yang nggak boleh diabaikan sebetulnya. Jadi kalaupun memang kita tidak percaya, tapi jangan juga membuat kita jadi takabur atau meniadakan gitu ya, karena bagaimanapun juga dimensi-dimensi itu ada dan sebaiknya kita lebih mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan kita gitu sih. Iya. Nah, dari mediumisasi tadi mana yang paling berkesan gitu bagi Mbak Devi? Semuanya berkesan, tapi yang bikin aku bisa happy banget dan yang ikutku juga happy itu si Naomi ya. Tapi nggak nyangka juga kok dari Jepang ya? Aku nggak tahu loh kalau Mbak sering ke Jepang. Sering aku ke Jepang. Jadi
si Naomi itu yang bisa bikin aku bahagia dan dia pun jadi bahagia kan ya. Dan itu yang membuat Mbak juga jadi disukai gitu, banyak orang suka sama Mbak karena bawaannya tuh selalu membuat orang bahagia kan. Gitu. Kalau si Macan sama ini sama Opa Ningrat ya memang harus menjaga wibawa ya. Aki kan ada tekotek tadinya, ada takut tadinya, tapi akhirnya Tapi waktu awal medomisasi Mbak apa yang dirasakan pas tiba-tiba Agil kemarin? Sempet kaget, sempet tekotek, takut. Tapi kan aku yakin ada 2 orang ini kan, jadi ya sutra. Nah, akhirnya aku mencoba larut ke dalam suasana gitu. Terakhirnya malah menikmati ya? Malah menikmati. Punya yel-yel baru? Aku juga baru tahu lah berarti kalau si Opa Ningrat itu selalu mengikuti ya, membawa itu tadi katanya godam, membawa godam. Punya yel baru sama Naomi. Ayo masih inget nggak kamu? Apa sih? Tadi kan Ismi, jadi dia pun nggak tahu juga. Dia nggak tahu juga. Dia baru lihat video, baru tadi aku begini, baru gitu. Biasa. Aku inget loh. Kasang, Debor. Wah. Ntar deh kamu lihat tayangannya. Tapi dia. Oh itu memang belum pernah dibuat ya sebelumnya. Nggak pernah. Kalau bahasa gaul memang sudah 3 buku yang dibuat. Tapi kalau yang Yel tadi belum pernah ada. Ciptaan Naomi. Tapi ada yang mencontoh gitu. Tapi ada yang mengharukan juga tadi aku hampir nggak tahan gitu yang dia bilang. Aku nggak punya orang tua gitu. Iya, yang si Naomi bilang. Jadi Iya. Dia merasa Mbak Debbie tuh mamanya dia, makanya dia panggil Okasan gitu. Iya. Oh, jadi dia suka ikut Mbak karena dia. Terharu deh jadinya ya. Kamu hidupnya di jalanan tadinya kan. Hidup di jalan. Terus akhirnya jadi mengikuti aku gitu. Oke, baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Debbie Sahertiana. Ya, memang catatan kehidupan manusia itu tergantung dengan keseharian dan sifat perilaku kita gitu. Jadi apa yang sering kita buat itulah yang bakal datang ke kita gitu. Terutama yang malu-malunya seperti itu juga gitu. Jadi memang anak-anak rata-rata memang menyukai keceriaan. Di mana ada sosok-sosok yang selalu ceria, selalu berusaha untuk menjadi bahagia, dia akan hadir di situ gitu. Karena hati anak-anak itu polos, tulus, suci gitu. Mereka nggak tahu akan menafikan di luar sana bagaimana, manipulasi bagaimana. Anak-anak nggak tahu. Anak-anak pasti datang ke tempat orang yang dianggap bisa membahagiakan dia gitu, dengan sebuah ketulusan yang tinggi gitu. Itu menurut saya gitu. Jadi sosok-sosok anak-anak ini nggak gampang sebenarnya mengikuti seseorang gitu. Karena kita harus menjadi karakter pribadi yang menyenangkan dulu, baru anak-anak mau dekat sama kita. Karena anak-anak punya aura yang terpancar dalam dirinya untuk memilih siapa yang membuat dia nyaman. Betul. Itu seperti itu yang pengetahuan Bukan hanya saya. sosok goib ya, tapi sosok anak-anak nyata pun juga kalau kitanya nggak mempunyai ketulusan pasti dia nggak mau dekat dia kan. Karena kenyamanan adalah sebuah ketulusan, karena ketulusan adalah sebuah kejujuran hati, itu berdampak sekali dalam perjalanan kehidupan kita gitu. Kalau menurut saya sih memang ini sebuah ilmu ya yang kita tuh harus pelajari gitu. Bagaimana menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita dulu, baru nanti secara tidak langsung, secara otomatis maksudnya kita akan bisa memberi dampak kebahagiaan buat orang sekitar kita. Tapi kalau kita tidak bisa membuat dampak kebahagiaan di dalam hati kita, rasanya sangat sulit orang-orang di sekitar kita bisa ikut bahagia. Itu aja pesannya. Terus menurut Mbak Debbie, kan di luar sana banyak yang bilang mata langit itu settingan. Nah, menurut Mbak Debbie sendiri gimana setelah ketemu mata langit? Ada settingan nggak tadi? Ya, yang aku rasain sih tadi semuanya berjalan begitu aja ya, lancar-lancar aja. Maksudnya obrolannya juga ada yang aku kayak tadi si Naomi bilang soal balap gitu. Iya, aku nggak pernah balap. Memang betul aku pernah balap. Jadi ya menurut aku tadi ngalir aja sih. Nggak ada settingan berarti ya. Ada. Kita pun nggak tahu kalau ternyata ada leluhur dari Solo, dari Nederland. Iya. Aku belum Google soal apalagi Ismi sama Agil kan tahu. Iya. Berarti kalau nanti ada yang ngomong masalah settingan, apa jawaban Mbak Debbie? Enggak tuh. Nyantai aja ya, enggak tuh. Nyantai aja. Tapi pakai bahasa gaul gimana? Tinta dong Intinya pokoknya seperti itu yang aku bilang tadi, dimensi lain itu memang ada ya kan. Jadi tinggal gimana kita menyikapinya, melihatnya ya kan. Jadi
ya semuanya kembali lagi ke iman Pada diri dan sendiri. pada diri sendiri sih ya gitu Ya. sih. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.